Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-311, manusia hitam robek yang terjerak, bergerak di sepanjang jalan. Xiaoyan berjalan lurus ke penginapan tempat dia menginap. Mata yang menghakimi dan memujanya membuat dia sedikit sakit kepala. Dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatannya saat ia melewati beberapa jalan dan memasuki penginapan. Setelah itu, dia melanjutkan ke kamarnya sendiri. Xiaoyan membuka pintu, masuk dan menutupnya dengan benar. Dia bersandar di pintu dan menghembuskan nafas panjang menggosok dahinya. Wajahnya agak lelah. 2 putaran pemeriksaan mungkin tidak tampak seperti banyak, tetapi trik yang tersembunyi di baliknya sangat mengganggu Xiaoyan. Menambah ini, kebutuhan untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dalam hal kecepatan selama putaran terakhir hanya meningkatkan keletihannya. Mengendalikan Heavenly Flame pada mulanya adalah pekerjaan yang tepat dan mempercepat proses yang semakin menguras semangat seseorang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berjalan menjauh dari pintu. Lebih jauh ke dalam ruangan, dia memercikan air dingin ke wajahnya agar dia bisa lebih terjaga. Setelah itu, dia berjalan ke aula bagian dalam dan duduk bersila di atas tempat tidur, memaksa dirinya untuk menahan dorongan untuk hanya tidur. Xiaoyan menutup matanya dan membentuk segel untuk pelatihan. Dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan napasnya dan perlahan-lahan memasuki mode pelatihan. Setelah tahun-tahun pelatihan ini, Xiaoyan sudah jelas bahwa atau itu dia bisa mendapatkan efek yang lebih besar dengan sedikit usaha ketika dia dilatih dalam kondisi lelah. Pelatihan semacam ini tidak terlalu rahasia. Tetapi jika seseorang ingin menjadi orang yang kuat, seseorang perlu mengumpulkan kekuatan dari waktu ke waktu terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang. Yaulo mengatakan seseorang hanya bisa bangkit dengan cepat setelah satu kekuatan yang terkumpul untuk waktu yang lama. Ini adalah jalan yang benar untuk menjadi kuat. Xiaoyan juga merasakan hal yang sama. Sebagai Xiaoyan secara bertahap memasuki mode pelatihan, dadanya yang sedikit naik dan turun juga diam-diam menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada kenaikan dan penurunan kecil. Lingkungannya sedikit berfluktuasi. Banyak aliran energi terlihat dengan mata telanjang mengikuti napas Xiaoyan dan menuangkan ke tubuhnya. Akhirnya, mereka menjalani penyempurnaan, berubah menjadi energi murni yang menyerang pembuluh darah, tulang, dan sel di dalam tubuhnya. Di bawah invasi energi, Xiaoyan jelas bisa merasakan kelelahan mentalnya ditarik seperti air pasang. Setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam, Xiaoyan, yang duduk di tempat tidur seperti pilar kayu, tiba-tiba menggelengkan jarinya. Matanya perlahan terbuka dan kilatan melintas di pupil hitam itu. Xiaoyan membuka mulutnya dan udara yang agak hitam dan keruh terhambur keluar. Ini membawa bau yang menyengat samar. Xiaoyan memutar lehernya, menundukkan kepalanya, dan mengamati jari tengah di tangan kirinya yang agak hitam. Alisnya sedikit menyipit saat dia dengan lembut berkata, "Benda sialan ini, itu seperti belatung di tulang tarsal. Aku ingin tahu apakah aku telah mendapatkan atau kalah dari mengeluarkan racun." Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi untuk melindunginya, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan racun ini, yang hampir sesuatu yang bisa langsung menjadi fatal bagi seseorang jika itu ada dalam tubuh seseorang. Bukan? Aku hanya bisa menunggu sampai guru bangun. Mungkin hanya dengan itu akan ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kepalanya mendarat di tempat tidur yang hangat saat dia bergumam. Begitu rapat besar selesai besok, aku akan melakukan sesi penghapusan racun terakhir untuk Nalanji. Aku pikir dia harus bisa pulih. Ketika saatnya tiba, saat waktu itu tiba. Itu adalah waktu ketika kondisi yang ditetapkan oleh perjanjian 3 tahun terpenuhi. Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba menghela nafas pelan. Sudah 3 tahun, gadis manja dan kasar itu pada saat itu telah berubah menjadi jauh lebih dewasa. Di masa lalu, Xiaoyan awalnya berpikir bahwa atau itu ketika dia melihat Nalan Yanran sekali lagi, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan kesulitan menyembunyikan emosinya. Namun, selama pertemuan mereka kali ini, mungkin karena dia saat ini menggunakan identitas Yan Xiao, dia menemukan bahwa atau itu dia keren hampir sampai tidak pernah melihatnya. Selama periode waktu ini, dia seperti orang asing, dengan dingin mengamati setiap tindakan dan kata-katanya yang dia ucapkan. 3 tahun itu juga menyebabkan pemuda yang lembut saat itu menjadi lebih matang dan tenang. Seluruh lelucon membatalkan pertunangan di klan Xiao saat itu memang sangat lucu ketika ia mengingatnya sekarang. Itu sangat lucu.
Tetapi dia tidak lagi memiliki kemarahan yang dia lakukan saat itu. Saat itu, ada kemungkinan bahwa atau itu pemuda itu memiliki reaksi intens seperti itu karena hatinya sangat sensitif karena berada di bawah nama kamu orang yang Celeste. Dia dipaksa untuk menderita ejekan dan tamparan congkak dari dalam klan dan Alanian Ran yang dengan paksa mengakhiri pertunangan itu secara tidak sengaja memberikan tusukan keras ke jantungnya yang lemah dan sensitif. Diinjak-injak oleh kekuatan besar seperti itu, pemuda yang tidak bisa lagi bertahan akhirnya meledak. Itu alasan inilah yang menyebabkan kejadian 3 tahun lalu terjadi. Setidaknya, ketika Xiaoyan memikirkannya sekarang, jika dia masih berlayar bersama dengan bakatnya saat itu, dan tidak menahan kemunduran menjadi orang yang tidak berguna, kemungkinan dia tidak akan merasa banyak kemarahan ketika Nalan Yanran datang untuk mengakhiri pertunangan saat itu. Namun, Xiaoyan juga yakin tentang satu hal, jika dia tidak memiliki pengalaman menjadi orang yang tidak berguna saat itu, dan memiliki Nalan Yanran tidak datang untuk mengakhiri pertunangan, dia pasti tidak akan dapat mencapai tempat dia saat ini, di mana banyak orang memandangnya dengan kekaguman, sebelum usianya genap 20 tahun. Berpikir tentang hal-hal yang telah mengubah arah masa depannya, Xiaoyan sedikit linglung. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Situasi hipotetis pada akhirnya hanya situasi hipotetis. Oleh karena itu, terlepas dari apa jenis sikapnya saat ini terhadap Nalan Yanran, dia pasti harus pergi ke Mystic Cloud Sect. Saat ini dia mungkin tidak lagi memiliki kemarahan terlalu banyak terhadap Nalan Yanran. Tetapi akhir yang kuat dari pertunangannya saat itu telah menyebabkan klan Xiao dan ayahnya, yang posisinya sangat tinggi di hatinya, menjadi benar-benar malu. Hal semacam ini seperti memberi mereka tamparan keras di depan tak terhitung orang di kancah sosial Jiama Empire. Ini dikenal sebagai rasa malu bagi seluruh klan. Meskipun Xiaozan tidak pernah menyebutkan masalah ini setelah pertunangan pernikahan dibatalkan karena ketakutannya memprovokasi Xiaoyan, yang terakhir ini sangat jelas bahwa, atau itu terlepas dari apa yang terjadi, hati Xiaozan memiliki perasaan yang keras. Selama bertahun-tahun keberadaan klan Xiao, ia adalah pemimpin klan pertama yang mengalami sesuatu yang memalukan sebagai orang-orang kuat tiba di depan pintu mereka, dan tinggi diri mengakhiri pertunangan pernikahan yang ayahnya telah berjanji kembali kemudian menggunakan nada mendominasi. Selain itu, pemuda yang membawa nama cacat, dengan keras kepala berjanji pada ayahnya di dalam aula utama klan Xiao bahwa, atau itu dia akan membalas mereka karena penghinaan. Itu adalah janji bahwa atau itu pemuda itu memulai latihannya yang keras dan bahkan akhirnya meninggalkan klannya. Seperti seorang petapa, ia menjelajahi kekaisaran, memoles kepolosan di dalam tubuhnya. Selama hampir 2 tahun ia meninggalkan klan, Xiaoyan telah menjelajahi lebih dari setengah kekaisaran Jiama. Akhirnya, setelah berputar-putar, dia datang ke kota ini. Alasan untuk ini adalah perjanjian 3 tahun. Saat ini, dia tidak tertarik untuk membalas dendam padanya. Dia hanya ingin membawa berita ini untuk menghilangkan perasaan yang keras di hati ayahnya. Setelah itu, dia akan tersenyum dan tertawa. Kali ini, aku benar-benar telah menceraikannya. Tidak ada yang akan meragukan itu. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang terjadi, dia harus menuju Mystic Cloud Sect. Tentu saja, jika dia menang melawannya dalam perjanjian 3 tahun. Xiaoyan tidak keberatan sembarangan mengatakan sebuah kalimat kepadanya, yang pernah bertindak angkuh dan memiliki wajah penuh penghinaan di depannya. Penilaian kamu benar-benar cukup buruk. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam kecil terakhir yang akan dilakukan Xiaoyan terhadapnya. Selama 3 tahun ini, Xiaoyan telah memperoleh beberapa hal, sementara hal-hal tertentu juga telah memudar. Secara keseluruhan, bagaimanapun, perubahan semacam ini bagus. Xiaoyan menghela nafas panjang. Tangannya disilangkan di belakang kepalanya saat pandangannya menjadi kabur. Saat ia menjadi lalai, seorang wanita muda yang seunik lotus tenang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Antara keringitan dan tawa, kelembutan dan senyum tadi sengaja muncul di wajah dingin Xiaoyan. Xiaoyan saat ini tidak memiliki banyak perasaan untuk wanita yang hampir menjadi istrinya. Dia tidak memilikinya di masa lalu itu, dan sepertinya dia tidak akan memilikinya di masa depan. Jika seseorang ingin memaksakan bahwa atau itu dia memiliki beberapa, itu hanya akan menjadi perasaan kecil yang harus dimiliki seorang pria untuk menaklukkan wanita-wanita dari status bangsawan. Setelah 2 tahun pengalaman, dia tiba-tiba merasakan kesepiannya yang hatinya tanpa sadar diam-diam dirasuki dan dipimpin oleh seorang wanita muda. Dia jelas mutiara yang paling mempesona, namun dia suka bersembunyi di sisinya, bertindak dengan cara yang menyedihkan, tidak dicintai dan menarik. Latar belakangnya jelas besar dan misterius. Namun dia memberikan senyum tenang yang tak berguna, jinak dan patuh.
Wanita muda yang lembut seperti ini, genangan air musim gugur, diam-diam meresap ke dalam hatinya tanpa Xiaoyan bahkan menyadarinya. Meskipun mudah, kecerdasannya sangat jelas bahwa atau itu jika dia ingin menangkap hati yang gelisah itu, dia harus membakarnya dengan api yang hangat. Suatu hari, ketika Xiaoyan punya ide untuk melihat ke belakang, dia akan mengerti. Sunar, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan semuanya di sini, aku akan pergi dan mencari kamu. Sambil dia mengingat wajah yang elegan dan bergerak, aliran hangat mengalir melewati hatinya saat dia bergumam dengan lembut. Batuk, sama seperti Xiaoyan bergumam, suara sama tiba-tiba muncul dari atap. Siapa itu? Meskipun suaranya sedikit, itu tidak diragukan lagi suara yang sangat redam ketika seseorang dengan kemampuan penginderaan luar biasa Xiaoyan mendengarnya. Segera, ekspresinya berubah dan dia berteriak. Pada saat dia berteriak, telapak tangan Xiaoyan menghantam tempat tidur. Tubuhnya melesat keluar melalui jendela dengan cara yang luas. Ujung kakinya ditekan dengan lembut ke batu yang menonjol dan tubuhnya terangkat ke arah atap seperti burung besar. Membawa dingin-dingin, tatapannya langsung menyapu melewati sekelilingnya. Bulan perak tergantung tinggi di langit saat cahaya bulan sama tersebar, bersinar ke seluruh kota. Meskipun meminjam sinar bulan, Xiaoyan tidak melihat bahkan seseorang di atas atap. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya sekali di sekelilingnya. Dengan cahaya bulan menyinari, Xiaoyan bisa dengan jelas melihat radius hingga 100 meter. Namun, dia masih tidak menemukan satu orang pun. Dengan cemberut, Xiaoyan perlahan berjalan di atap. Beberapa saat kemudian, dia berjongkok dan menatap serius ke ubin yang rusak. Orang dapat dengan mudah melihat garis-garis retakan di ubin. Jelas, itu baru saja pecah. Kelapa Xiaoyan menggali genteng. Beberapa lampu-lampu bersinar dari bawah. Ruangan di bawah ini kebetulan di mana Xiaoyan berada. Pengawasan, wajah Xiaoyan gelap dan dingin. Ubin di tangannya langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Dia menepuk tangannya, berdiri dan berbicara kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Agar pihak lain bisa menghilang dalam waktu singkat, kekuatannya setidaknya harus berada di kelas doang. Di kota suci Jiama, sepertinya hanya ada beberapa klan yang memiliki doang. Klan Nalan, Muklan, klan Primeh, keluarga kekaisaran. Ayo keluar sekarang, menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya. Orang mengerikan macam apa kamu? Renungan Xiaoyan tiba-tiba memutar kepalanya dan dengan dingin memanggil ke arah tertentu. Jeritan itu berlama-lama di sekitar atap dan mulai menghilang sesaat kemudian. Namun, masih belum ada gerakan sekecil apapun di sekitarnya. Apakah tidak ada seorang pun? Melihat bahwa atau itu panggilannya gagal, Xiaoyan mengangkat bahu dan menghela nafas tak berdaya. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia hanya bisa melompat turun dan kembali ke kamarnya. Setelah Xiaoyan melompat turun, atap turun ke keheningan. Keheningan ini tidak berlanjut selama lebih dari beberapa menit ketika tubuh Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Ketika dia melihat bahwa atau itu atap itu masih belum ada, dia hanya bisa tertawa pahit. Akhirnya, dia mengakui bahwa atau itu orang yang melakukan survei dari atap sudah pergi. Dia menghela nafas, menggelengkan kepala dan tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Setelah keberangkatan sejati Xiaoyan kali ini, atap tetap diam selama setengah jam sebelum bayangan hitam gelap yang seperti pantulan dari dinding tiba-tiba dan aneh bergerak dari tempat dengan punggung menghadap bulan. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu berguling ke atas dan benar-benar teraglomerasi menjadi bentuk manusia. Sosok manusia itu benar-benar terbungkus jubah hitam gelap. Dia secara acak melirik tempat Xiaoyan menghilang, mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan wajah lama yang tampaknya memiliki kulit gelap. Hei, bocah kecil ini agak sensitif. Orang berjubah hitam itu tertawa pelan ketika dia berbisik. Jika aku tidak tiba-tiba mendengar nama wanita aku juga tidak akan membuat kesalahan sepele seperti itu. Jika yang lain mengetahui bahwa atau itu seorang anak laki-laki kelas Doshi telah benar-benar menemukan kehadiranku, tidakkah aku akan kehilangan seluruh wajahku? Anak kecil ini tampaknya memiliki perasaan untuk Xiaoji. Pria tua itu mengerutkan kening di bawah jubah saat dia berkata dengan cara yang menyebalkan. Hal yang paling membuat aku pusing adalah bahwa atau itu wanita aku benar-benar memiliki perasaan untuk anak kecil ini. Ini tidak akan berhasil. Meskipun bakat pelatihan Xiaoyan cukup bagus, dia jauh dari mencapai persyaratan yang diperlukan. Betapa hebatnya seseorang jika terus berkeliaran di Kekaisaran Jiama, tempat yang rusak ini. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan merasa sangat sedih. Anak muda, apakah kamu nyata menurut aku? Sangat mudah untuk menjamu putrinya. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas dan bergumam, tetapi ada beberapa orang yang cukup kuat di sekitar anak kecil ini.
Terakhir kali orang tua yang disebut Jialau hampir menemukan kehadiranku. Orang kuat yang akan masuk ke kelas dojong memang berbeda. Ah, lupakan saja. Beruntung bahwa atau itu si kecil ini bergegas ke Misty Cloud Sect. Setelah aku menyelesaikan berbagai hal di sini, aku dapat kembali untuk melindungi wanita aku. Pria tua berjubah hitam itu mengulurkan kedua tangannya dan memutar tubuhnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan jubah hitam itu secara bertahap menjadi buram. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan hitam gelap yang menembak kegelapan dengan cara seperti kilat sebelum menjadi benar-benar tenang. Xiaoyan, yang telah kembali ke kamarnya, duduk di samping meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke atap sampai lehernya sedikit sakit. Baru kemudian dia tanpa daya menundukkan kepalanya dan menggosok lehernya. Berderak, saat Xiaoyan menepuk bahunya, pintu itu tiba-tiba terdorong terbuka. Tersenyum Hai Baodong perlahan masuk. Ketika dia melihat Xiaoyan, yang belum tertidur, dia tersenyum dan berjalan ke sisi meja sebelum duduk. Dia mengangkat cangkir teh dan dengan cepat menuangkannya ke mulutnya. Anak kecil, kamu benar-benar cakap hari ini. Haha, kamu bahkan benar-benar berhasil mengejutkan Pama. Orang tua itu. Xiaoyan memperhatikan Hai Baodong dan tersenyum. Dia membelai dagunya, ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Hai tua, aku ingin tahu apakah kamu telah merasakan seseorang mengikuti kami baru-baru ini. Mengikuti? Hai Baodong bingung sesaat ketika dia mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Di kekaisaran Jiama ini, tidak ada yang bisa mengikuti kami di bawah pengawasanku. Bahkan setan tua itu tidak bisa. Merajut alisnya bersama-sama, Xiaoyan menjilat bibirnya dan perlahan-lahan bercerita tentang hal itu dari sebelumnya dengan cara yang diringkas. Benarkah melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak tampak seperti lelucon? Wajah Hai Baodong secara bertahap menjadi serius. Jarinya yang keriput dengan lembut mengetuk meja. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya tiba-tiba mengingat sesuatu dan berkata dengan lembut, "Little Follow, aku akan memberitahu kamu sesuatu. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang tidak aku yakini." Melihat cara rahasia Hai Baodong, Xiaoyan tercengang dan dia bertanya dengan tidak yakin. Apa itu? Kamu harus tahu tentang perjuangan kami di City dengan dua Do Huangs misterius saat itu. Kan? Hai Baodong membelai janggutnya dan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Pada saat itu, aku merasa bahwa atau itu ada yang lain Ki hadir sangat kuat. Namun, itu adalah situasi yang menekan saat itu dan aku tidak dapat merasakannya dengan sangat jelas. Sejak saat itu, aku telah merasakannya beberapa kali lagi dan perasaan itu sama tidak jelasnya. Mendengar apa yang kamu katakan malam ini, aku kira tampaknya ada orang misterius yang telah mengikuti di belakang kami untuk waktu yang lama. Suara lembut Hai Baodong menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Dia menelan ludahnya dan dengan lembut berbicara, "Bahkan kamu tidak bisa merasakannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan bilang kalau orang misterius itu adalah Dozong." Hai Baodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas. "Aku sudah memberitahu kamu bahwa, atau itu ini hanya dugaan aku. Kami tidak dapat memastikan apakah ada orang tersebut atau bahwa atau itu kami terlalu sensitif." Mendengar ini, Xiaoyan juga tertawa pahit. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya berulang kali. Tetapi dia tidak bisa memikirkan ketika dia melakukan kontak dan menyinggung orang kuat kelas Dojong. Baik, jangan terlalu sedih. Untuk hal-hal seperti itu, kita akan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika ada seseorang yang mengikuti kita, dia pasti akan memiliki niat. Karena ini kasusnya, aku pikir dia akan menunjukkan dirinya cepat atau lambat. Hai Baodong menepuk bahu Xiaoyan dan terhibur. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Untuk saat ini, dia hanya bisa berpikir dengan cara ini. Hehe, apakah kamu berminat untuk pergi dan melakukan sesuatu yang baik malam ini? Pama dan Cialau, kedua orang tua itu akan hadir. Hai Baodong tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kalian berakting bersama. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, Xiaoyan sesaat bingung dan segera berkata dengan cara tertegun. 3 Do Huang bertindak bersama. Rumah siapa yang mereka rencanakan untuk dibalik? Hihi, jangan bilang itu karena pemuda berjubah abu-abu. Xiaoyan merajut alisnya bersama. Beberapa saat kemudian, alisnya berkedut saat dia berbicara. Ini adalah sepada sesama. Pama terus merasa ada yang salah, jadi dia ingin pergi dan memeriksa latar belakangnya. Kamu juga harus tahu berapa banyak pukulan yang akan diterima reputasi asosiasi jika seseorang dari kerajaan Chuyun akan mengambil tempat juara dalam Grand Meeting Jioma Empire. Hai Baodong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak akan." Tangan Xiaoyan meluncur secara horizontal di tenggorokannya saat dia dengan lembut berkata, "Kami akan melihat situasinya. Kemungkinan itu tidak dikesampingkan."
dengan membantu Pama, orang tua itu. Kali ini, dia akan berhutang budi padaku. Haha, Hai Baodong tersenyum lagi dan berkata, kamu semua kejam. Xiaoyan menarik sudut mulutnya. Apakah adegan di balik grand meeting tidak terlalu gelap? Sangat bias, jangan beri aku omong kosong itu. Jika kamu ingin melihat latar belakang orang itu, ikuti aku. Hai Baodong berdiri. Tubuhnya bergoyang saat dia berjalan keluar ruangan. Di belakangnya, Xiaoyan ragu sejenak dan mengikuti. Dia benar-benar ingin melihat apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu pada usia muda. Atau jika ada alasan lain untuk itu. Bab ke-312, Kebenaran. Di bawah langit malam, dua bayangan menerangi atap-atap rumah yang berbeda dengan cara gesit. Di antara beberapa rumah adalah jalan-jalan yang luas, dan meskipun sudah larut malam, banyak orang masih memenuhi jalan, membuat kebisingan. Untungnya, kecepatan dua sosok manusia di udara sangat cepat. Bahkan jika seseorang mengangkat kepala mereka, dia hanya akan melihat dua garis hitam yang muncul dan menghilang. Xiaoyan mengikuti di belakang Hai Baodong dan Doki di tubuhnya perlahan jatuh, menciptakan gelombang energi yang tampaknya tidak pernah berakhir untuk otot-otot di tubuhnya. Ujung kakinya dengan lembut menekan atap dan tubuhnya dengan cepat meluncur ke depan. Kami di sini. Setelah Xiaoyan mengikuti Hai Baodong dengan saksama saat dia bergegas ke depan untuk jarak, Hai Baodong di depannya tiba-tiba memperingatkan. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya yang condong ke depan sedikit membungkuk. Ketika kakinya menyentuh tanah, telapak tangannya juga dengan lembut menempel ke genteng, membuat pendaratan yang sempurna. Ada sedikit suara lembut, tapi selain itu, tidak ada celah sedikit pun pada ubin yang rapuh. Xiaoyan menepuk tangannya dan berdiri. Dia, bagaimanapun, tidak senang dengan cara dia mendarat. Jika ada orang kelas Doling di bawah ini, sepertinya Xiaoyan akan ditemukan olehnya karena suara yang sedikit. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Pama dan Jialau yang duduk dengan nyaman di atas atap yang besar. Jelas, mereka sudah berada di sini cukup lama, dan saat ini sedang tersenyum ketika mereka melihat Hai Baodong dan Xiaoyan yang sedang bergegas. Setelah menyapu atap, Xiaoyan dan Hai Baodong muncul di sisi Pama dan Jialau. Empat pasang mata saling bertukar pandang dan mereka semua tertawa dengan tenang. Aku tahu kamu akan mengikuti. Pama tersenyum dan berkata sambil menatap Xiaoyan. Aku juga cukup tertarik dengan orang itu. Dia memiliki kemampuan yang mengerikan pada usia seperti itu. Bakat semacam ini bisa disebut abnormal. Xiaoyan menghela napas. Jika orang itu benar-benar setua dia muncul di permukaan, itu memang benar-benar pukulan bagi orang lain. Melihat cara cekatan yang dia tunjukkan saat memperbaiki obat, sepertinya dia harus berada di sekitar seorang alkemis tingkat 4. Seorang ahli alkimia tingkat 17 tahun. Xiaoyan mendecakkan lidahnya. Saat itu, ketika Gu He mencapai tingkat 4 alkemis, usianya hampir 30. Namun orang ini sekitar setengah usianya. Jika usianya itu benar, hanya orang macam apa yang menakutkannya jika dia berangsur-angsur bertambah tua di masa depan? Tingkatan 7, atau mungkin tingkat 8. Tingkat semacam ini pada dasarnya cukup untuk berdiri di puncak benua Doki. Bahkan Xiaoyan saat ini baru saja melangkah ke tingkat 3 alkemis tingkat. Ini hanya kasus karena Green Lotus Core Flame. Ketika membandingkan keduanya, kesenjangan besar di antara mereka menyebabkan orang menjadi tercengang. Itu tidak mungkin. Melihat wajah terkejut Xiaoyan, Pama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Jika ada benar-benar genius yang muncul dalam kekaisaran Chuyun, pasti akan ada kegemparan di masa lalu. Tidak mungkin kami tidak menerima berita sekecil apapun. Lagi pula, berita tentang alkemis berusia 17 tahun yang sangat berbakat akan benar-benar menjengkelkan. Hai, mengapa kamu secara acak menebaknya di sini? Ayo cepat dan pergi selidiki. Jika kamu benar-benar tidak nyaman, maka Jialau di samping tertawa kecil dan tangannya melakukan potongan horizontal. Untuk orang yang kuat seperti itu, dia hampir tidak memiliki fluktuasi emosi ketika membunuh seseorang. Membunuh orang-orang mereka seolah-olah mereka membunuh seekor ayam. Dia berada di alam yang sangat dalam sehingga Xiaoyan tidak bisa berhenti dari tersenyum pahit. Kekeh, ayo pergi. Pama tersenyum dan mengangguk tanpa menyuarakan perselisihan apapun. Terbukti, dia diam-diam mengakui bahwa atau itu ini adalah tindakan yang tidak mustahil. Dia tersenyum pada Hai Baodong dan Xiaoyan dan memimpin dalam menggerakkan tubuhnya, berkedip menuju penginapan mewah ke arah selatan kota. Saat dia menatap ketiga sosok manusia yang melintas di depannya, Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia mulai mengikuti mereka. Orang itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Jika orang itu terbunuh, maka jadilah itu. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik dari orang itu. Dia bukan orang yang kejam.
Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengannya, bagaimanapun, Xiaoyan masih bisa mencapai keadaan acuh tak acuh. Gerakan cepat mereka kali ini berlanjut selama beberapa menit sebelum berhenti dengan gerakan melambai dari Pama di front. Orang itu saat ini tinggal di sini. Pama mendarat di atap tanpa suara abnormal sedikit pun. Ketika tatapannya menyaksikan Xiaoyan bergegas, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menutupi titik di mana Xiaoyan mendarat. Kali ini, yang terakhir tidak menciptakan suara sekecil apapun. Xiaoyan mengangguk berterima kasih pada Pama sebelum diam-diam berdiri di sisi Hai Bodong. Dia tahu bahwa atau itu pada kesempatan seperti itu, dia hanya perlu menjadi penonton. Hei, orang ini sepertinya sudah membuat persiapan. Chia Lao tiba-tiba tertawa dingin. Pada saat ini, sebuah tempat yang agak jauh di depan kakinya memiliki garis hitam yang sangat halus terentang. Xiaoyan menoleh hanya untuk menemukan bahwa atau itu dua lonceng kecil berwarna hitam digantung di kedua ujung garis hitam. Trik kecil, sebuah tangan melambai dan kekuatan ganas dengan tenang melayang di udara. Dua lonceng kecil berwarna hitam bahkan tidak mengeluarkan suara sekecil apapun saat mereka berguncang menuju ketiadaan. Izinkan aku. Hai Baodong tersenyum. Tangannya yang keriput seperti kayu busuk perlahan keluar dari lengan bajunya. Kabut berwarna putih pucat menutupi tangannya. Udara dingin yang dingin menyebabkan suhu di sekitarnya langsung berkurang secara signifikan. Saat dia menekan telapak tangannya dengan lembut ke bawah, kabut berwarna putih menutupi ubin. Akhirnya, dengan cepat mulai menyebar keluar. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh atap. Cermin es, mengamati kabut berwarna putih yang menyelimuti tempat itu, Hai Bodong dengan lembut berteriak. Kabut itu dengan cepat menggumpal, akhirnya berubah menjadi lapisan es tipis yang menutupi atap. Muncul! Hai Bodong sekali lagi berteriak dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba memiliki kesadaran yang aneh. Hamparan es putih yang tebal ini mulai menjadi ilusi. Pada satu contoh, ruangan yang luas diproyeksikan pada es tipis, seperti film yang sedang diputar, memasukkan semua tubuh di dalamnya dengan jelas ke lapisan es. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Hai Bodong menepuk tangannya. Dia menatap wajah takjub Xiaoyan dan tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan. Ini hanya sedikit tipuan. Aku menggunakan udara dingin untuk memasuki ruangan. Setelah itu, ia bergabung menjadi fragmen es yang tidak mudah ditemukan. Akhirnya, pantulan dari pecahan es ini akan memproyeksikan semua yang ada di dalamnya. Apa kontrol yang brilian atas es? Xiaoyan memuji. Ini hanya sedikit trik dan hanya memiliki sedikit pengaruh ini. Tidak perlu disebutkan. Hai Bodong tersenyum sambil melambaikan tangannya. Meskipun ini adalah apa yang dia ucapkan dengan mulutnya, Hai Bodong tidak menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Dengan senyum, Xiaoyan melemparkan tatapannya ke lapisan es di bawah kakinya. Saat ini, ruangan itu kosong dari siapapun. Sangat mungkin bahwa atau itu pemuda berjubah abu-abu itu belum kembali. Tunggu sebentar. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Pama duduk bersila di lapisan es, menutup matanya dan beristirahat. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa duduk. Ketika dia menyentuh lapisan es, dia tidak merasakan udara dingin sedikit pun. Kemungkinan bahwa atau itu suhu rendah di atas es sudah ditekan oleh Hai Bodong. Segera, Xiaoyan sekali lagi berpikir lebih tinggi dari kemampuannya untuk mengendalikan es. Sebagai Xiaoyan dan yang lainnya masing-masing menjadi tenang, atap turun ke keheningan. Ketika keheningan ini berlangsung selama hampir setengah jam, pintu kamar di dalam lapisan es tiba-tiba bergerak. Hai Bodong, yang matanya tertutup rapat, pertama-tama merasakan sesuatu dan membukanya. Dia menekan tangannya ke bawah pada Pama dan Chia Lao di samping, yang juga merasakan sesuatu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap cermin es. Setelah pintu kamar bergerak, seorang pria berjubah abu-abu perlahan masuk. Wajah pria muda yang lembut itu adalah kuda hitam yang merupakan orang paling mengejutkan dalam pertemuan besar hari ini. Melihat pria jubah abu-abu yang baru saja masuk, Xiaoyan tanpa sadar menekan napasnya. Dia tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun dengan tubuhnya saat matanya menatap tajam ke arah setiap gerakan pihak lain. Setelah orang berjubah abu-abu memasuki ruangan, dia tidak melakukan tindakan aneh. Dia menutup pintu dengan benar dan secara acak terdampar sebelum duduk bersila di atas tempat tidur untuk menyesuaikan kondisinya. Xiaoyan merajut alisnya sedikit pada tindakan biasa pemuda berjubah abu-abu itu. Dia menjilat bibirnya, menoleh dan menatap tiga kelompok pria Hai Bodong yang masih dia menunggu. Xiaoyan hanya bisa terus mengalihkan pandangannya ke bawah dan dengan sabar menunggu. Saat itu malam sudah mati setelah 1 jam berlalu. Pemuda berjubah abu-abu
yang sedang menyesuaikan kondisinya, tiba-tiba membuka matanya. Gelapnya tatapan dingin perlahan menyapu ruangan. Setelah itu, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menutup semua jendela di kamar. Akhirnya, tangannya ditempatkan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke setiap sudut ruangan. Terlibat dalam pemindaian mendetail dari balok di atas. Berdiri di atap, Xiaoyan menatap pemuda berjubah abu-abu yang mengangkat kepalanya dan memindai balok. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Ketika seseorang bisa melihat interior menggunakan lapisan es, seolah-olah pemuda berjubah abu-abu itu menatap kelompok mereka dengan gelap dan dingin ketika mereka melihatnya. Namun, itu beruntung bahwa atau itu ini adalah ilusi di bagian Xiaoyan. Potongan-potongan es yang telah diperbaiki oleh Hai Bodong berada di lokasi yang sangat rahasia. Karena itu, begitu dia menyapu pandangannya sekali lagi, pria muda berjubah kelabu itu menghela nafas lega. Pertemuan besar yang buruk. Setelah aku mendapatkan posisi juara di sini, aku akan memastikan bahwa atau itu reputasi asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama tercela. Setelah asosiasi kehilangan kepercayaan para alkemis, itu akan selesai. Pemuda jubah abu-abu itu memutar lehernya dan tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin. Tangan pria berjubah abu-abu itu menyentuh wajahnya dan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut menggumamkan sesuatu. Dengan flip telapak tangannya, pil obat berwarna merah pucat muncul di dalamnya. Pil pemulihan penampilan Dem. Meskipun dapat memungkinkan seseorang untuk kembali ke penampilannya ketika dia muda, itu hanya mempengaruhi permukaan. Jika bukan karena ingin mengurangi reputasi asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama di negara lain, asosiasi kami tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki hal yang tak ternilai ini. Selain itu, jika seseorang ingin memulihkan penampilan sebelumnya, seseorang akan terus-menerus perlu makan pil obat tertentu. Konsumsi seperti ini terlalu besar. Pemuda berjubah abu-abu itu dengan lembut bergumam. Dia meremas pil obat berwarna pucat merah ke mulutnya. Dia kemudian membuat gerakan mengunyah sedikit sebelum menelannya ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah mengkonsumsi pil obat berwarna merah, wajah lembut dari pria berjubah abu-abu di dalam ruangan tiba-tiba mulai bergetar dengan cara yang menakutkan. Pada saat yang sama, sosoknya juga tumbuh lebih tinggi sedikit. Hanya dalam sekejap, pemuda yang lembut berusia sekitar 17 tahun telah mengejutkan semua orang saat dia berubah menjadi pria besar parubaya dengan ekspresi gelap dan dingin. Cukup yakin, ada sesuatu yang mencurigakan dengan orang ini. Saat dia menyaksikan adegan yang terjadi di dalam ruangan, mata yang biasanya dia tatap di lapisan es perlahan melebar. Bab ke-313. Yanli, TSK. Jeti dia. Pama tiba-tiba tertawa lembut dan dingin. Pa, apakah kamu mengenalinya? Kata-kata Haring Pama. Xiaoyan bertanya dengan lembut. Hihi. Aku mengenalinya sebagai wakil ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Cuyun. Namanya sepertinya dipanggil Yanli. Saat itu, aku pernah bertemu dengannya sekali. Orang ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam Kekaisaran Cuyun. Selain itu, orang ini adalah pendukung besar untuk alkemis dan poison masters yang bergabung bersama. Karena ini, dia memiliki kepercayaan dari Tuan Racun di Kerajaan Cuyun. Oleh karena itu, dia adalah penerus yang sangat kuat untuk menjadi ketua asosiasi alkemis Ahikcu berikutnya. Pama berkata, hanya saja aku tidak berharap orang ini akan benar-benar berani datang ke Kekaisaran Jiama sendirian. Ini benar-benar kasus orang terampil yang cenderung sangat berani. Pama tersenyum samar dan berkata, apa yang kita lakukan selanjutnya? Hai Bodong bertanya sembarangan. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Pama merenung sejenak sebelum menunjukkan untuk beberapa dari mereka menunggu dengan sabar dan tidak gegabah. Xiaoyan mengangguk sedikit dan berhenti bicara. Dia kemudian menurunkannya dan memusatkan pandangannya pada pria besar di dalam ruangan. Saat ini, hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Untung orang ini bukan seseorang yang baru berusia 17 tahun. Melihat penampilannya, dia kemungkinan berusia setidaknya 37 tahun. Meskipun bakat seperti itu bisa dianggap luar biasa, tingkat potensinya yang Xiaoyan ketahui dalam hatinya tiba-tiba turun beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Ketika orang berjubah abu-abu di dalam ruangan berubah dari seorang pria muda yang lembut menjadi orang dewasa parubaya, ki yang kuat juga datang memercik dari tubuhnya. Kekuatan itu kuat dan itu benar-benar samar-samar memiliki beberapa keagungan orang kuat kelas doang. Itu mungkin bahwa atau itu tingkat pria besar parubaya ini setidaknya sekitar 7 bintang doling. Agak lebih nyaman untuk kembali ke penampilan asli aku. Paling tidak, aku bisa melepaskan 100% kemampuanku sepenuhnya. Pria parubaya itu tersenyum puas dan berkata lemah ketika dia merasakan kekuatan bergelombang yang beredar di dalam tubuhnya.
Saat tangannya menyentuh wajahnya, pria parubaya itu sepertinya telah mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba berjalan cepat ke sisi tempat tidur. Dari balik tirai tempat tidur, dia menemukan benang hitam dan dia dengan lembut menariknya. Ketika Xiaoyan, yang berada di atap, melihat pria parubaya besar menarik benang hitam, ekspresinya berubah sedikit. Dia tiba-tiba pindah pandangannya dan tatapannya menatap lekat-lekat yang telah dikejutkan oleh Jialau sebelumnya. Di tempat itu, benang hitam tiba-tiba bergerak. Tidak hanya lonceng gagal berdering, tetapi benang hitam juga ditarik ke bawah. Sialan, saat Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, ruangan itu terdiam sesaat sebelum tangisan yang keras tiba-tiba terdengar. Siapa yang di atas? Lakukan. Mendengar teriakan itu, Jialau tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kecepatan mengerikan itu menyebabkan mata Xiaoyan menyempit. Setelah di belakang Jialau, tubuh Haibo Dong dan Pama juga secara instan berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang dari atap. Di dalam ruangan, pria parubaya besar itu mengamati ujung benang hitam yang kosong. Dia sesaat bingung sebelum dia dengan cepat menjerit keras. Pada saat yang sama dia melakukannya, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi angin kencang yang mengarah ke jendela. Sama seperti dia hanya beberapa meter dari jendela. Wajah pria parubaya yang besar itu berubah tiba-tiba. Tubuhnya, yang bergegas ke depan, tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya dengan keras menabrak pilar di samping, meminjam kekuatan terbalik untuk langsung memindahkan tubuhnya beberapa meter. Bang! Pada saat ini, jendela tiba-tiba pecah. Isinya nafas yang sombong dan kekuatan yang mendasari ditembakkan dari tempat jendela itu berada dan dihancurkan pada pilar besar di ruangan itu. Segera, banyak garis retak mulai menyebar di pilar seperti jaring laba-laba. Siapa itu? Saat dia mengamati pilar yang tertutup garis retak, mata pria besar itu menyipit dan berteriak dengan keras. Mengabaikan teriakan itu, bayangan melintas, bergegas melalui jendela dan memasuki ruangan. Saat lengan bayangan itu melambai, suara keras, disertai dengan ledakan sonik yang seperti guntur teredam, datang menyapu ruangan. Di bawah guntur yang teredam ini, benda-benda kaca di dalam ruangan itu tiba-tiba pecah. Pria besar itu memiliki ekspert gelap esensi saat ia melihat sosok manusia yang tampak kabur, yang datang terburu-buru. Dia memegang tangan kanannya lurus dan api berwarna kuning gelap naik dari telapak tangannya. Tangan kanannya sedikit gemetar, berubah menjadi bentuk pisau tangan, dan dengan kasar meremukkan orang yang baru saja masuk. Melihat bahwa atau itu pria besar itu telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan benar-benar ingin melawan keras kepala. Bayangan manusia tidak bisa menahan tawa dingin yang mengejek. Cakar elangnya seperti tangan secara tiba-tiba diperpanjang. Di udara, lingkaran riak kuat yang kuat secara bertahap menyebar dari sekitar telapak tangannya. Suara dentuman sonik mengejutkan kedua telinga pria besar yang menyebabkan telinganya berdering. Cakar elang dan pisau pria besar itu bersentuhan dalam sekejap. Setelah itu, mereka langsung berpisah. Pada saat ketika mereka melakukannya, siram tiba-tiba melonjak di wajah pria besar itu. Dia tidak bisa menahan meludahkan mulut penuh darah segar. Kakinya menyeret tanah, meninggalkan bekas luka yang dalam. Pama, aku tahu bahwa atau itu kalian. Karena aku, Yan Li, berani datang ke ibu kota. Aku tidak takut kamu akan membunuh aku. Namun, setelah kau membunuhku, asosiasi alchemismu juga akan selesai. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, pria besar itu melihat bahwa atau itu sosok manusia itu ingin meluncurkan serangan ganas. Tetapi hanya bisa menangis dengan ekspresi sinis. Tangisan keras dari pria besar itu menyebabkan serangan sosok manusia melambat sedikit. Dengan cepat mengikuti ini, bagaimanapun, niat membunuh yang gelap dan dingin membumbung keluar. Saat cakar elang bergerak, jelas bahwa atau itu ia ingin mengambil kehidupan pria besar itu. Awat Manjia, tunggu. Sama seperti sosok manusia akan menghabisi orang ini. Tangisan Pama tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, sosok manusia itu kehilangan sesaat. Dia hanya bisa tak berdaya dan segera menarik tubuhnya. Tubuhnya bergerak dalam sekejap dan muncul di samping meja saat dia dengan dingin dan gelap menatap Yan Li yang lumpuh saat dia duduk di tanah. Betapa kejamnya. Di atas atap, Xiaoyan terkejut saat melihat Jialau yang menyerang tanpa belas kasihan sedikit pun. Jika bukan karena orang yang disebut Yan Li bereaksi dengan cara yang agak kuat, kemungkinan bahwa atau itu Doling yang akan menjadi doang akan mati di bursa pertama. Pama, itu memang sedikit dari kamu. Setelah melempar seteguk air liur yang mengandung darah segar, Yan Li berkata dengan gelak. Angin sepoi-sepoi bertiup di dalam ruangan. Segera, figur Haibo Dong dan Pama muncul di dalamnya.
Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap Yan Li. "Owet Man Pa, bukankah lebih baik membunuhnya secara langsung? Mengapa kamu memberinya kesempatan untuk istirahat?" Jia Lau merajut alisnya dan berkata, meskipun dia mengenakan jubah linen dan memiliki senyum ramah, dia tidak akan memberikan sedikit pun kekhawatiran tentang perbedaan tingkat antara dirinya dan pihak lain yang dia pukul. Begitu dia menyerang, dia akan langsung mengambil nyawa orang itu. Pama menggelengkan kepalanya, seperti yang dikatakan Yan Li. Sebagai wakil ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Chuyun, dia sepertinya sudah siap untuk diekspos ketika dia berani datang ke ibu kota Kekaisaran Jialma, di mana ada banyak orang yang kuat. Oleh karena itu, tidak mungkin dia tidak berencana untuk menghadapinya. Jika mereka benar-benar membunuhnya di sini, mereka mungkin akan berakhir dengan perangkap seseorang. Hihi. Sepertinya Pama masih melihat sangat jauh. Selama kau membunuhku, berita tentang asosiasi alkemis Kekaisaran Jialma dengan sengaja membunuh para pesaing untuk memanipulasi siapa pemenang pertemuan besar akan dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan di sekitar Kekaisaran. Ketika saatnya tiba, aku ingin melihat seberapa lama hubungan kamu ini dapat bertahan. Yan Li bergoyang saat dia berdiri. Dia kemudian dengan dingin tertawa. Kamu dapat memilih untuk mempercayai atau meragukan kata-kata aku ini. Jika kamu ingin mempertaruhkan reputasi asosiasi alkemis, kamu dapat datang dan mencobanya. Yan Li, kamu telah menyamarkan identitas kamu dan berpartisipasi dalam pertemuan Grandis Alchemist Chiama Empire kami, melanggar ketentuan untuk berpartisipasi dalam rapat besar. Menurut aturannya, asosiasi kami memiliki hak untuk menghukummu. Pama berkata dengan lemah. Menyamarkan? Haha, hanya karena kamu mengatakan menyamar. Apakah itu berarti menyamar? Yan Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia membalik tangannya dan 3 pil obat berwarna merah muncul di ujung jarinya. Api berwarna kuning gelap naik dan langsung membakar pil obat itu ke dalam kehampaan. Pama, dengan pengalaman kamu, aku rasa kamu seharusnya sudah mendengar nama pemulihan tampilan pil. Itu benar. Itu adalah hal yang mengubah aku menjadi seorang remaja. Yan Li dengan bangga tertawa. Pil obat berwarna merah ini secara khusus disempurnakan oleh asosiasi kami. Ia mampu membiarkan aku memulihkan penampilan lama aku. 10 menit kemudian, penampilan aku akan kembali lagi ke penampilan muda aku. Sekarang, 3 pil yang tersisa sudah dihancurkan oleh aku. Apakah kamu berpikir bahwa atau itu akan ada seseorang yang akan percaya bahwa atau itu aku adalah wakil ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Chuyun dengan penampilan muda aku? Orang-orang hanya akan mengatakan bahwa atau itu kamu, Pama, diam-diam membunuh aku karena kamu takut kehilangan muka ketika aku, sebagai orang dari kerajaan Chuyun, memperoleh posisi juara. Ekspresi Pama menjadi gelap. Kilatan dingin berkilat di matanya yang keruh. Yan Li tersenyum dingin pada ekspresi volatil Pama. Hatinya juga gelisah. Pihak lain terdiri dari 3 Do Huang. Dengan line-up semacam ini, itu sangat mudah jika mereka ingin membunuhnya. Mungkin seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa atau itu begitu dia meninggal, orang-orangnya akan mulai menciptakan sejumlah besar rumor untuk mencapai tujuan mereka menghancurkan asosiasi alkemis Kekaisaran Jialma. Namun, siapa yang tidak takut mati? Yan Li bukan orang berdarah panas. Jika bukan karena posisi ketua asosiasi alkemis Taois Chuyun segera menjadi kosong, dan bahwa atau itu ia memiliki beberapa pesaing yang kuat, maka ia tidak akan mengambil risiko besar dan tampil dalam acara ini di mana ia memiliki kesempatan besar. Kehilangan nyawanya untuk meningkatkan reputasinya dalam dunia alkemis dari Chuyun Empire. Selama aku berhasil kembali kali ini, posisi ketua asosiasi alkemis pasti akan menjadi milikku, tanpa membayar harga. Hadiah apa yang bisa didapat? Selain itu, kemampuan Pama mungkin kuat, tetapi dia terlalu khawatir tentang asosiasi. Oleh karena itu, dia mungkin tidak mengambil risiko besar. Sebelum dia datang, Yan Li dengan jelas menganalisis karakter Pama. Namun, analisis hanyalah sebuah analisis. Jika ada perubahan, maka dia akan benar-benar selesai. Ekspresi volatil yang Pama tiba-tiba diungkapkan di dalam ruangan menyebabkan suasana yang menekan. Dia dengan dingin berkata, "Baiklah, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Namun, itu mungkin tidak begitu mudah jika kamu ingin mendapatkan tempat juara di Grand Meeting. Hihi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dalam Grand Meeting kali ini, selain pria muda bernama Yan Xiao, tidak ada yang aneh dari yang lainnya. Jika aku bahkan tidak bisa bersaing dengan orang-orang dari generasi yang lebih muda ini, bagaimana aku bisa bertarung memperebutkan posisi ketua asosiasi?" Yan Li tersenyum dan berkata saat hatinya diam-diam menghela nafas lega. Kemudian tunggu saja dan lihat. Sudut mulut Pama bergerak sedikit.
Suaranya begitu dingin sehingga tampaknya tidak memiliki kehangatan sedikit pun. Selain itu, aku harap kamu dapat berhasil kembali ke kerajaan Chuyun untuk memperjuangkan posisi ketua. Ayo pergi. Pama memanggil dengan suara rendah sambil melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam di bawah ekspresi jelek Yan Li dan melintas keluar dari ruangan. Di belakangnya, Hai Bodong dan Jia Lau hanya bisa mengikuti tanpa daya. Orang tua, kamu benar-benar berani mengancam aku. Selama aku menjadi juara, eksposur aku secara alami akan menjadi besar. Aku tidak percaya bahwa atau itu kamu akan berani menyerang aku ketika saatnya tiba. Yan Li mengatupkan giginya bersama-sama saat dia berkata dengan gelap. Dia mengangkat cangkir tehnya dan dengan kasar menuangkannya ke mulutnya. Hanya untuk menyadari bahwa atau itu tangannya gemetar dengan cara yang tidak bisa salah. Ternyata gemetar itu karena ketakutan. Jika dia tidak menjadi juara, pengejaran dari 3 Do Huang akan membuatnya tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Bab ke-314. Windfall. 4 bayangan diam-diam melintas di bawah langit malam, diselimuti kesunyian. Hei, Outman Pa, kami telah menghabiskan waktu sepanjang malam. Sekarang kamu hanya ingin pergi dengan tangan kosong. Hai Bodong akhirnya tidak bisa menahan membuka mulutnya untuk berbicara saat jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke arah atap. Di satu sisi, Jia Lau juga menganggukkan kepalanya. Dengan karakternya, ia tentu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dengan cara apa tangan kosong ini? Bukankah kita sudah tahu identitas sebenarnya dari orang itu? Sekarang, setidaknya kita memiliki fondasi di dalam hati kita. Dengan jelas mengetahui suasana hati Hai Bodong dan Jia Lau, Pama hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Apa gunanya ada di sana hanya untuk tahu? Bukankah dia masih akan berpartisipasi dalam kompetisi besok? Dengan kemampuannya dan pengalamannya selama bertahun-tahun memoles pil, menjadi juara tidak akan sangat sulit baginya. Jia Lau merajut alisnya seraya berkata, Kekeh, bukankah kita masih memiliki Yan Xiao dan 2 orang kecil lainnya? Siapa di antara mereka bertiga yang tidak memiliki kartu teruf? Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga yang akan terjadi besok. Pama melirik Xiaoyan di belakangnya sebelum berkata sambil tersenyum. Kamu berhenti berpura-pura kacau. Yan Xiao dan 2 rekan kecil lainnya mungkin memiliki bakat yang cukup hebat. Tetapi orang itu setelah semua wakil ketua asosiasi alchemist Kekaisaran Chuyun. Apalagi dia sudah siap kali ini. Kemungkinan mereka bertiga mendapatkan kemenangan sangat kecil. Jia Lau berkata dengan suara yang dalam. Jika orang itu menjadi juara, reputasi asosiasi kamu tidak akan sangat menurun. Tetapi Kekaisaran Jiama juga akan diejek di benua untuk sementara waktu. Yang paling penting adalah begitu dia menjadi juara, orang itu akan semakin menjadi fokus perhatian. Ketika saatnya tiba, itu akan sangat bermasalah bahkan jika kamu ingin membunuhnya di sepanjang jalan. Hai Bodong menambahkan, Xiaoyan berada di belakang semua orang. Diam-diam mendengarkan ketiga orang itu berdebat di depannya. Dia mengerti dengan jelas bahwa atau itu sebaiknya tidak mengganggu pada saat seperti itu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kemampuan gadis itu Yue? Meskipun mendapatkan 3 besar mungkin tidak dianggap terlalu sulit, masih akan ada kesulitan baginya untuk menjadi juara bahkan tanpa kemunculan tiba-tiba dari orang itu. Adapun Liu Yuling, ia memang belajar banyak hal dari Gu He, tetapi ia kehilangan dalam hal usia dan pengalamannya jauh dari Yan Li. Jia Lau mengerutkan kening saat menganalisis situasi. Di antara 3 dari mereka, hanya Yan Xiao hampir tidak bisa bersaing dengan orang itu. Namun, aku dapat yakin bahwa atau itu Yan Li telah menyembunyikan banyak kemampuannya hari ini. Di babak final kompetisi besok, aku takut bahwa atau itu Yan Xiao akan berakhir dengan kerugian. Pama diam, wajahnya bergejolak dan matanya berulang-ulang berkedip. Outman Pa, kamu harus memikirkan beberapa solusi. Partisipasi orang itu dalam kompetisi sudah bertentangan dengan aturan, sehingga kamu tidak perlu repot-repot terus menjaga hal-hal yang tidak berguna. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Semuanya baik-baik saja jika kamu tidak membiarkan orang itu menjadi juara. Hai Bodong menghela napas. Pama menghela napas panjang dan menghirup udara malam yang dingin. Kecepatan bergeraknya tiba-tiba melambat saat dia mengangguk sedikit dan berbisik. Itu benar. Kita harus melakukan sesuatu. Tradisi asosiasi alchemist Kekaisaran Jiama telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak dapat didiskreditkan di tangan aku. Hihi. Ada baiknya kamu tahu ini. Melihat Pama akhirnya membuka mulutnya, Hai Bodong dan Jia Lau juga menghela nafas lega saat mereka berdua berbicara sambil tersenyum. Pama mengerutkan kening sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Dia menatap Xiaoyan, tersenyum dan berkata, Anak kecil, kekuatan yang kamu tunjukkan hari ini bukan batas kamu. Kan? Mendengar ini, Xiaoyan sesaat bingung.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat Pama tersenyum sebelum menjawab dengan ragu-ragu. Palama, mengapa kamu menanyakan ini? Aku memang bersembunyi sedikit. Haha, aku baru tahu itu. Mengapa semua anak muda hari ini suka bermain seperti ini? Pama tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian membiarkan dirinya jatuh kembali, menepuk bahu Xiaoyan dan tersenyum lagi ketika dia berkata, selama pertemuan agung ini, aku takut aku harus bergantung padamu untuk bertarung memperebutkan tempat juara dengan Yan Li. Palama pasti sedang bercanda. Meskipun aku tidak suka mengatakan hal-hal baik tentang orang lain, kamu juga harus tahu bahwa atau itu rekannya adalah wakil ketua asosiasi. Seorang inexperienced anak muda seperti aku akan mengalami kesulitan besar melebihi dia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kamu. Karena orang itu melanggar peraturan terlebih dahulu, maka aku tidak bisa disalahkan. Pama tersenyum samar dan berkata, segera. Dia melemparkan tatapannya ke arah Hai Baodong dan Jia Lao. Kalian berdua harus kembali lebih dulu. Aku akan membawa temanmu Dayan Xiao kembali ke asosiasi. Ada beberapa hal yang perlu aku diskusikan dengannya. Mendengar kata-kata Pama, Hai Baodong dan Jia Lao menjadi bingung. Mereka segera saling pandang dan mengangguk sedikit. Setelah itu, mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Pama sebelum mereka menuju ke timur dan barat masing-masing. Menghilang dari pandangan Xiaoyan dalam sekejap mata. Xiaoyan memperhatikan mereka berdua menghilang dan mengalihkan tatapannya ke arah Pama. Dengan suara yang tidak pasti, dia bertanya, Palama, apa yang kamu rencanakan? Kekeh, ikuti aku. Pama tersenyum, menggerakkan tubuhnya dan melintas ke arah tengah kota tempat asosiasi alchemist berada. Di belakangnya, Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengikuti dengan seksama, dengan satu orang di depan dan satu di belakang. Mereka berdua dengan cepat terbang melalui langit kota. 10 menit kemudian, mereka berhenti di Alchemist Association tanpa memberitahu siapapun. Ayo pergi, Pama berkata kepada Xiaoyan sebelum memimpin jalan ke bagian dalam asosiasi. Meskipun saat ini larut malam, asosiasi Alchemist masih terang benderang, membuatnya tampak seperti siang hari. Di pintu masuk, penjaga yang tampak dingin mengawasi setiap orang masuk dan keluar tanpa mengetahui apa arti lelah. Ketika tatapan mereka tiba-tiba menyapu seorang laki tua yang melangkah ke arah asosiasi, mereka pertama kali terkejut sebelum tubuh mereka segera dan tiba-tiba tegang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat saat mereka menatap Pama yang perlahan berjalan. Pama tersenyum sembarangan pintu. Dia berbalik dan mempercepat Xiaoyan sebelum mengangkat kakinya dan masuk ke asosiasi. Mendengar Pama bergegas, Xiaoyan tanpa menggelengkan kepalanya. Dia segera mengikuti di bawah tatapan kaget para penjaga itu. Karena mereka pertama-tama menjadi penjaga di tempat ini. Mereka belum melihat Pama memperlakukan orang muda dengan cara seperti ini sebelumnya. Xiaoyan masuk ke asosiasi dan mengikuti Pama saat dia dengan cepat melewati beberapa ruangan besar. Selama periode ini, banyak alkemis yang melihat Pama menunjukkan rasa hormat di wajah mereka saat mereka membungkuk dan mundur ke satu sisi. Mengikuti di samping Pama, Xiaoyan meminjam keagungan Pama dan menikmati perlakuan semacam ini. Ketika mereka berdua berjalan menaiki tangga, para alkemis di dalam aula besar segera mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. Orang muda itu sepertinya adalah Yan Xiao dari pertemuan besar hari ini. Kan, sepertinya ketua menganggapnya sangat penting. Kata-kata yang tidak perlu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu dari kerajaan Chuyun. Apakah dia tidak diberi perhatian? Jika dia mampu menjadi juara kali ini, dia kemungkinan akan menjadi elder termuda dari Alchemist Empire Palace Chiama. Bukan? Sebagian besar pahlawan dilahirkan muda. Aku yang lama telah kacau selama seumur hidup untuk hanya mendapatkan tingkat pengawas di asosiasi. Xiaoyan mengikuti Pama sepanjang jalan sampai lantai tertinggi dari asosiasi sebelum berhenti di luar ruangan. Pama lalu mendorong membuka pintu dan masuk sementara Xiaoyan mengikuti di belakang. Tatapan yang terakhir melayang di sekitar dan dia merasa sedikit terkejut. Ukuran ruangan itu sangat luas, tetapi tampaknya agak kuno. Beberapa rak buku bersandar ke dinding dan meja yang tampak kuno berdiri sendirian di tengah ruangan. Ambillah tempat duduk. Pama duduk di belakang meja dan berkata sambil tersenyum ke arah Xiaoyan. Ya, Xiaoyan mengangguk dan dengan ceroboh menarik kursi sebelum duduk. Dia diam-diam menatap Pama yang tersenyum, dan beberapa saat kemudian ketika dia akhirnya berbicara dengan senyuman. Palama, jika ada yang ingin kamu katakan, silakan lakukan. Jika kemampuan aku untuk membantu, aku, Yan Xiao tidak akan menolak kamu.
Kekeh, aku pikir kamu juga dapat menebak bahwa atau itu alasan utama aku meminta kamu untuk datang adalah berbicara tentang membantu kamu menjadi juara. Pama tersenyum dan menjawab, aku juga sangat berharap untuk mengambil tempat juara. Tapi, Xiaoyan tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Aku tahu, Pama mengangguk. Dia membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Selama putaran kompetisi besok, tidak ada banyak trik untuk pertanyaan pemeriksaan. Satu pada dasarnya harus bergantung pada kemampuan dan kartu truf sendiri. Di babak kompetisi itu, pemerintahan bebas sepenuhnya diberikan. Semua hal, termasuk ramuan obat harus disiapkan oleh diri sendiri. Dengan kata lain, itu berarti bahwa atau itu dalam pemeriksaan besok. Asosiasi tidak akan memberikan formula obat. Para pesaing harus bergantung pada koleksi mereka sendiri dan pergi ke batas kemampuan mereka untuk menemukan bahan obat yang cocok. Pada saat yang sama, dengan asumsi bahwa atau itu kamu telah menyiapkan formula obat, kamu juga harus memiliki bahan-bahan yang cukup untuk menyempurnakan pil obat. Jika kamu tidak memilikinya, maka kamu hanya dapat menganggap diri kamu tidak beruntung. Pama melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan senyum. Mulut Xiaoyan terbuka perlahan. Beberapa waktu kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan kutukan. Jika dia tidak memiliki Pama untuk mengungkapkan informasi sebelumnya, formula obat tingkat tertinggi yang dia bisa perbaiki selama pemeriksaan besok akan menjadi 3 formula obat yang Yaolau sesekali ditransmisikan kepadanya. Namun, formula obat dari Qiu ini jelas sangat sulit untuk menang melawan Yan Li, putri kecil dan Liu Ling, yang koleksinya tak terbandingkan luasnya. Meskipun pemeriksaan semacam ini memiliki bagian yang condong ke arah keberuntungan, keberuntungan juga merupakan salah satu jenis kemampuan. Oleh karena itu, Pama tersenyum dan melanjutkan. Menurut prediksi aku, Yan Li harus memiliki formula obat 4 tingkat dalam koleksinya. Dengan identitasnya sebagai wakil ketua, dia harus menyiapkan bahan-bahannya sepenuhnya. Tingkat 4, dengan kemampuannya, dia harus bisa memperbaiki pil obat 5 tingkat. Kan? Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata, ya, dia bisa. Tetapi kemungkinan kegagalannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, jelas tidak cocok untuk kompetisi semacam ini. Tetapi meskipun itu tingkat 4, sepertinya tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku tidak takut kamu menertawakan aku karena lusuh. Tetapi formula obat yang aku miliki pada diri aku yang ada dalam kemampuan aku untuk memperbaiki, hanya paling banyak 3 tingkat. Terlebih lagi, banyak bahan obat tidak sepenuhnya siap. Xiaoyan menghela nafas. Kekeh, aku bisa menebak ini. Pama tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, aku telah memanggil kamu secara alami karena aku harus memenangkan Yan Li. Dengan demikian, aku dapat membantu kamu memecahkan masalah tentang formula dan bahan obat. Namun, ini hanya pada premis kamu menjadi percaya diri untuk memperbaikinya. Dalam hal itu, aku perlu secara kasar melihat apa tingkat rumus obat dan apa persyaratannya. Mendengar ini, Xiaoyan merasa senang secara diam-diam. Dengan kekayaan dari Alchemist Association, formula obat yang akan diambil pasti tidak akan menjadi sesuatu yang biasa. Jika dia bisa mendapatkan tangannya secara gratis, itu tentu saja rezeki nomplok. Rumusan obat pasti tidak akan mengecewakan kamu. Rumus obat ini mungkin hanya tingkat 4, tetapi jika seseorang berbicara tentang nilainya, itu pasti tidak akan lebih rendah daripada formula obat tingkat 5, bahkan mungkin melampauinya. Pama tersenyum samar, berdiri dan berjalan di belakang rak buku. Setelah beberapa saat, dia membawa gulungan yang sehitam tinta saat dia perlahan berjalan keluar. Ya, coba lihat, aku pikir kamu harus menyukainya. Pama menggosok permukaan kuno gulungan itu dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerima gulungan itu dengan kedua tangannya dan menariknya dengan hati-hati. Tatapannya perlahan-lahan memindai sedikit informasi yang direkam pada permukaan gulungan. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara dingin. Ini terlalu berharga. Bab ke-315. 3 jalur pil roh hijau. Three Lines Green Spirit Pill, pil obat tingkat 4. Sebuah Three Lines Green Spirit Pill yang normal mampu membantu seorang doshi menerobos masuk dan memasuki kelas doshi. Jika doshi mengonsumsinya, itu memiliki peluang yang agak rendah untuk meningkatkan kekuatan orang yang memakannya dengan 1 bintang dan tidak ada efek obat negatif. The Three Lines Green Spirit Pill dibagi menjadi 3 kelas berbeda. Setiap kelas akan menghasilkan pembentukan pil lain melingkar tambahan di tubuhnya. Jika mampu membentuk 3 garis pil melingkar, itu berarti bahwa atau itu adalah kelas tertinggi dari Three Lines Green Spirit Pill. Mereka yang di bawah kelas Dadoshi harus menggunakan pil obat ini dengan nilai tertinggi dengan hati-hati. Jika seorang Dadoshi mengkonsumsi pil ini,
dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, ada juga kemungkinan tertentu efek obat terbakar. Kekuatan mereka yang menerima serangan balik dapat menurun 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, hidup mereka tidak akan terancam punah. Untuk menyempurnakan pil obat hijau 3 baris ke tingkat tertinggi, seseorang akan membutuhkan 3 api yang berbeda. Selain itu, seseorang harus mencapai tahap puncak untuk mengubah antara 3 api yang berbeda. Jika tidak, kemungkinan kegagalan sangat tinggi. Mereka yang belum memenuhi persyaratan harus bertindak dengan hati-hati. Dadoshi hanya memiliki 1 kesempatan mengonsumsi 3 jalur pil roh hijau saat dia berada di kelas ini. Jika dia mengonsumsinya di lain waktu, dia akhirnya akan membuang-buang upaya dan obatnya karena penolakannya terhadap obat setelah mengambilnya pertama kali. Jika seseorang dipromosikan ke Doling di masa depan, seseorang masih bisa mengonsumsinya lain waktu. Namun, bahkan jika seseorang berhasil mengkonsumsi sekali lagi, itu paling membantu meningkatkan kekuatan seseorang dengan 2 bintang. Selain itu, kemungkinan kegagalan juga akan meningkat beberapa kali lipat. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil 3 jalur hijau roh. Rumput api hijau, rami langit hitam. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu seluruh informasi yang terekam di gulungan itu. Dia tidak bisa menelan ludahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa atau itu pil obat yang paling berharga secara alami adalah jenis yang bisa langsung meningkatkan kekuatan orang yang memakannya. Saat itu, Kigezering pil yang hanya bisa menyebabkan seseorang untuk mengatasi hambatan menggumpal vortex seseorang, sudah menyebabkan beberapa tetua klan Xiu memiliki kerinduan besar untuk itu. Dari ini, orang bisa melihat sejauh mana berharga obat seperti ini. Kigezering Pill hanya milik kategori kualitas terendah. Saat ini, Three Lines Green Spirit Pill yang dipegang Xiaoyan di tangannya adalah formula untuk pil obat yang berharga yang benar-benar dapat menyebabkan tak terhitung banyaknya kelas Dadoshi dan Doling untuk mengidamnya sampai mereka menjadi gila. Three Lines Green Spirit Pill tingkat tinggi memiliki kemungkinan meningkatkan kekuatan Dadoshi sekitar 3 bintang. Hanya memikirkannya saja, Dadoshi yang memiliki bakat pelatihan yang cukup baik akan mengalami kesulitan melakukan ini. Kecuali dia memiliki waktu 1 hingga 2 tahun. Dengan asumsi bahwa atau itu dia hanya mengandalkan dirinya untuk berlatih dan tidak memiliki pertemuan aneh. Itu waktu 1 hingga 2 tahun sekarang bisa diselesaikan sepenuhnya hanya dengan mengkonsumsi pil obat kecil-kecil ini. Orang bisa membayangkan sejauh mana hal kecil ini akan menyebabkan orang-orang kuat dari kelas Dadoshi jatuh ke dalam hiruk pikuk. Tangan Xiaoyan memegang gulir hitam sedek dengan erat. Dia dengan paksa menolak dorongan untuk segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai informasi pemurnian yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan memandangi Pama yang tersenyum. Matanya tidak bisa menyembunyikan kerinduan dan kesukaannya akan benda ini. Kamu menyukainya, bukan? Pama tidak bisa tidak bertanya dengan tersenyum ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Ya, Xiaoyan berulang kali menganggukkan kepalanya. Jika formula obat ini akan ditempatkan di pasar, aku pikir akan ada cukup banyak orang yang mau menggunakan metode Qi kelas Xuan yang tinggi atau bahkan teknik kelas Didou untuk menukarkannya. Pama tersenyum dan berkata, ya, Xiaoyan mengangguk. Three Lines Green Spirit Pill ini pasti sepadan dengan harganya. Ini Three Lines Green Spirit Pill adalah harta yang telah disimpan oleh asosiasi kami dalam koleksi kami untuk waktu yang lama. Yang kamu pegang di tangan kamu hanyalah salinannya. Namun, hanya menyalin formula yang dikonsumsi 5 tahun waktu aku. Dalam asosiasi, satu-satunya salinan selain formula obat asli adalah yang ada di tangan kamu. Pama berkata, karena ini adalah salinan karbon. Itu hanya dapat dibaca 1 kali. Setelah seseorang benar-benar membacanya, kekuatan spiritual yang tersisa yang terkandung di dalamnya akan benar-benar luntur. Oh, mendengar ini, Xiaoyan merasa sedikit lega. Jika hanya ada 1 salinan dari barang mahal ini, sepertinya Pama tidak akan mau mengeluarkannya. Ini 3 jalur Green Spirit Pill dapat dianggap sebagai salah satu formula yang paling menonjol di antara formula obat tingkat 4. Jika kamu berhasil memperbaikinya besok, aku pikir kamu harus dapat melampaui semua orang. Pama tersenyum dan berkata, kemampuan Yan Li mungkin cukup bagus, tetapi ia kurang beruntung karena tidak tahu apa masalah pemeriksaannya besok. Oleh karena itu, selama kamu berhasil menyaringnya, peluang kamu untuk menjadi pemenang akan sangat besar. Itu benar. Pama berhenti sebentar ketika dia memperhatikan Xiaoyan dengan serius. Dengan suara yang dalam, dia berkata, apakah kamu yakin berhasil memolesnya? Three Lines Green Spirit Pill ini menerapkan kemampuan kontrol api yang sangat ketat. Jika seseorang bahkan sedikit kurang berhati-hati,
Dia pasti akan gagal. Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat telapak tangannya perlahan-lahan menggosok gulir berwarna gelap. Perasaan nyaman itu membuatnya enggan untuk minggir. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya dari keheningannya yang dalam dan dengan serius berkata, "Jika aku mengatakan bahwa atau itu aku pasti akan berhasil memperbaikinya. Aku pikir kamu hanya akan memperlakukannya sebagai lelucon. Tidak ada keberhasilan yang pasti ketika memperbaiki pil obat. Yang bisa aku katakan adalah jika kamu memilih aku dari beberapa dari kami untuk menyempurnakannya, peluang aku untuk sukses akan menjadi yang tertinggi." "Seberapa tinggi?" Pama bertanya dengan lembut. "Bahkan 50%. Xiaoyan membentangkan tangannya dan dengan jujur berkata, dengan kemampuannya saat ini, ia sangat tegang saat memperbaiki pil obat 4 tingkat. Jika bukan karena Pama mengatakan bahwa atau itu pil obat ini menguji kemampuan kendali nyala api seseorang, Xiaoyan benar-benar tidak berani membuat janji apapun. Setelah semua, dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin tidak baik di hal lain. Tapi dia pasti memiliki kepercayaan diri dalam kendali atas Underground Green Lotus Flame. Itu tidak terlalu tinggi. Sambil menghela nafas, Pama tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan setelah menggosok pelipisnya. "Memang, di antara semua kandidat, hanya kamu, Le Yuling atau Yuer memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Yan Li. Namun, di antara ketiganya, aku terlihat sangat menguntungkan kamu. Itulah sebabnya aku membantu kamu hari ini." Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia meletakkan gulungan hitam gelap dengan lembut di atas meja, menatap Pama dan berkata, "Kemungkinan keberhasilan yang telah aku sebutkan sudah menjadi batas aku. Benar-benar tergantung pada Old Pa untuk memilih berdasarkan apa yang menurut kamu terbaik. Kamu mau berpisah dengannya?" Pama menatap Xiaoyan sebelum tersenyum saat dia bertanya. "Tentu saja aku tidak mau. Namun, jika Palama tidak mau memberikannya, apakah aku akan dengan paksa mengambilnya?" Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan cara bercanda. Pama diam. Jari yang keriputnya mengetuk permukaan meja, memancarkan suara lembut do, do yang muncul di ruangan yang tenang dan luas ini dengan ritme. Setelah kesunyian berlanjut untuk waktu yang lama, Pama tiba-tiba menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan mengambil kembali gulungan berwarna hitam di depan mata Xiaoyan yang agak kecewa. Gulungan berwarna hitam diputar di telapak Fuma sementara matanya yang keruh menyempit. Beberapa saat kemudian, rotasi tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berdiri, memegang gulungan di tangannya dan mengirimkannya ke depan Xiaoyan. Melihat tatapan aneh yang terakhir, Pama hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Pada saat itu, aku tidak punya banyak waktu untuk pergi dan mencari seseorang yang lebih luar biasa dari kamu. Kamu adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu milik kamu." Xiaoyan sesaat bingung. Segera, senyum muncul di wajahnya. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menerima gulungan itu dan membelainya dengan kagum untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berbicara kepada Pama dengan serius, "Aku akan melakukan yang terbaik." Pama tersenyum dan mengusap matanya. Dia lalu menghela nafas. "Anak kecil, kali ini, aku telah menaruh semua harapan aku pada kamu. Kamu lebih baik tidak mengecewakan aku. Kamu harus berhenti menambahkan lebih banyak tekanan kepada aku. Dalam hal apapun, aku akan melakukan semua usaha aku. Siapa yang dapat mulai menentukan seperti apa hasilnya sekarang?" Dengan beban besar seperti itu menarik pada dirinya, wajah Xiaoyan, yang awalnya penuh senyum, segera menjadi jauh lebih pahit. "Kekeh, baiklah." Pama tersenyum dan mengangguk sebelum mengingatkan, "Kamu harus menggunakan kekuatan spiritual kamu untuk membacanya di sini. Benda ini terlalu berharga. Jika beberapa kecelakaan kecil terjadi di jalan kamu kembali, itu benar-benar akan membuat orang menjadi." "Ya." Xiaoyan mengangguk dan sekali lagi secara bertahap membuka gulungan itu. Dia menutup matanya sedikit dan kekuatan spiritualnya menyebar dari alisnya. Akhirnya, itu menembus ke dalam gulungan dan dengan cepat mengingat banyak dan rumitnya informasi yang tersimpan di dalamnya. Saat ia mengamati Xiaoyan, yang matanya tertutup saat yang terakhir menghafal isinya, Pama mengangguk sedikit. Dia berdiri, berjalan keluar dari ruangan dan memanggil penjaga, memerintahkannya untuk pergi ke gudang untuk mendapatkan bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan 3 jalur pel roh hijau. Ketika Xiaoyan akhirnya menarik kembali kekuatan spiritualnya dari gulungan itu, kepalanya tiba-tiba sedikit pusing. Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan formula obat tingkat 4. Jumlah besar informasi benar-benar sangat kompleks sehingga melebihi harapan Xiaoyan. Tidak mengherankan bahwa atau itu bahkan dengan seseorang yang memiliki kemampuan Pama, masih diperlukan beberapa tahun untuk membuat salinannya. Saat Xiaoyan membuka matanya,
Gulungan hitam gelap di tangannya diam-diam berubah menjadi tumpukan serbuk berwarna hitam. Dia menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa atau itu meja yang awalnya rapi dan rapi di depannya sekarang penuh dengan tumpukan bahan obat. Luasnya pelestarian bahan-bahan obat ini sangat sempurna. Bahkan ada beberapa yang masih memiliki embun segar pada mereka. Berikut adalah 3 bagian dari bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan 3 baris Green Lotus Pill. Bukannya aku tidak ingin memberi lebih banyak, tetapi dalam kompetisi semacam ini, waktunya harus hampir habis jika kamu gagal 3 kali. Dalam skenario semacam itu, akan lebih mudah untuk mengakui kekalahan. Pama menunjuk ke bahan obat di atas meja dan tersenyum ketika dia berbicara. Xiaoyan mengangguk sedikit dan dengan hati-hati menempatkan semua bahan obat dari permukaan meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menghela nafas lega begitu barang-barang itu benar-benar disimpan. Aku hanya dapat melakukan begitu banyak. Kami harus mengandalkanmu besok. Pama menepuk bahu Xiaoyan dan tersenyum sambil menjawab. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia kemudian mengulangi kepada Pama. Tetap yakin bahwa atau itu aku akan mengerahkan semua upaya aku. Lalu, aku harap kamu akan dapat memperoleh hasil yang baik. Selain itu, jika ada peluang di masa depan, bisakah kamu membiarkan aku melihat penampilan kamu yang sebenarnya? Pama tertawa pelan, dengan senyum sedikit kaku. Xiaoyan mengangguk. Akan ada peluang. Baiklah, ini sudah agak terlambat. Palama, aku akan pergi duluan. Aku akan menemuimu di Grand Meeting besok. Tidak ingin terus terjerat dengan topik ini. Xiaoyan menyangkutkan tangannya ke arah Pama, berbalik dan perlahan keluar dari pintu utama. Saat dia menatap Xiaoyan yang perlahan menghilang, Pama menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Little fellow, aku harap kamu bisa menang. Kalau tidak, aku akan menderita kerugian besar." Bersambung ke bab selanjutnya.